Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibbul jami'an bi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu yang maha pengasih lagi maha penyayang memperlakukan kita dengan kelembutan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa mengurus makhluk-makhluknya tiada henti memberikan kepada kita pengaturan yang terbaik bagi kehidupan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu menyingkirkan kepada kita ketakutan akan rezeki kita dan menggantikannya dengan keberanian untuk menjemput rezeki yang pasti sudah dijamin kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk yakin bahwa rezeki yang haram ujungnya adalah kesengsaraan, sehingga kita diberikan kekuatan dan keberanian hanya mencari rezeki yang halal, yang pasti berkah, yang pasti membuat nyaman hidup ini. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang meneladani beliau, memancarkan cahaya perilaku sunnah-sunnah beliau, dan kita memegang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita insyaallah. Dalam kesempatan tausiah singkat di Masjid Nurul Barakah ini, kami akan menyampaikan satu materi terkait dengan meraih jiwa yang tenang. Bagaimana jiwa kita atau seseorang bisa mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Di Jakarta ini depresi, stres tiap tahun meningkat. Tiap tahun meningkat. Jalanan macet bikin stres. Harga-harga naik bikin stres. Anak-anak dengan kelakuannya bikin stres. Suami yang lincah lagi bikin stres. Istri yang banyak tuntutan bikin stres. Anak SMA sedang UN sedang stres. Jadi banyak stresor membuat orang itu tegang. Dan salah satu hadirnya Islam adalah menjadikan hidup kita nyaman, hidup kita tenang, dan jiwa kita tidak galau. Maka kalau boleh jadi, kalau ada obat anti galau itu paling laku kan? Kalau ada obat anti galau. Saya menyampaikan bagaimana para ulama menyampaikan tahapan-tahapan seseorang kalau ingin memiliki jiwa yang tenang. Baik, jiwa yang tenang itu Al-Quran Surat Ibrahim ayat 24 mengibaratkannya seperti pohon yang kokoh, kalimat thayyibah. Asluha dzalilu wa far'uha fis sama. Yang akarnya menghujam ke dalam tanah dan tinggi menjulang. Wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha. Dan namanya pohon berbuah, berbunga sepanjang musim. Jadi ia dengan ketenangan jiwanya memberikan kebaikan setiap hari, memberikan ketaatan setiap hari, memberikan senyuman yang terbaik setiap hari. Kenapa? Karena orang yang jiwanya tenang, dia menghadapi hidup ini dengan senyuman. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW, dizikirkan setiap pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gundah dan sedih. Jadi bagi seorang muslim, gundah dan sedih itu
gembirakanlah diri kita setiap hari. Bagaimana caranya dan apa yang menyebabkannya kita akan mudah-mudahan bahas pada siang hari yang singkat ini. Seperti dalam hadis seperti pohon kurma. Baik, subhanallah, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk dijauh di dua tanah suci ya, Mekah dan Madinah, amin ya rabbal alamin. Nah, ketenangan itu tempatnya ada di hati, di qalbu. Qalbu, jiwa yang tenang, seperti rumah ini. Rumah yang luas, catnya bagus, sirkulasi udaranya nyaman, sejuk, wangi, tertata, rapi, diurus setiap hari, penuh dengan cahaya, kebunnya indah, tidak ada kotoran, tidak ada sampah, tidak ada binatang buas. Ini kondisi hati yang tenang, seperti rumah yang terurus. Nah, kalau ini beda. Ini beda, Pak. Kalau kira-kira ada rumah di komplek yang tidak diisi, ditinggalkan penghuninya, boleh jadi seperti itu. Catnya ngelupas, kusam, kecoa, tikus, anjing, kotoran di mana-mana, bahkan ada ular, gelap. Dan inilah kondisi orang hati yang tidak tenang, galau, gundah. Kita mau tidur di sini mikir-mikir, Pak. Kira-kira yang hidup di sini siapa, Pak? Nah, trio bandidos ya. Trio bandidos saya sebutkan. Iblis, setan sama jin ya. Trio bandidos. Yang numpang di situ, wah, itu tempat jin buang anak. Dan inilah kondisi hati yang tidak tenang. Baik. Imam At-Tirmidzi menyampaikan dalam kitabnya bagian-bagian hati. Persis dibayangkan oleh beliau, mudah-mudahan Allah rahmati, berkahi ilmunya. Seperti rumah. Jadi ada bagian namanya sudur, ada bagian namanya qalbu, ada bagian namanya fuad, ada bagian namanya ruh. Nah, sudur itu seperti pekarangan rumah. Halaman rumah kita itu namanya sudur. Ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang was-was, gelisah, tempatnya di mana? Sudurin nas. Jadi kalau galau, nggak tenang, deg-degan, dadanya bergetar, itu namanya fi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bagian hati. Sedangkan rumah, seperti masjid ini katakanlah rumah, ada kotak, ini namanya qalbu. Ini namanya qalbu. Di luar sudur, masuk qalbu. Lalu ada namanya fuad. Fuad itu bagian rumah. Ada dapur, ada bagian yang lebih dalam dari rumah. Sedangkan lub itu inti dari qalbu. Inti dari qalbu. Dan inti qalbu inilah tempat di mana Allah Jalla Jalaluhu memberikan nur hidayah bagi setiap orang. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan ada orang yang memiliki kualitas hati yang bersih, hati yang lapang, dan hati yang kokoh. Al-qalbu baina asabi rahman. Qalbu itu berada di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Dan satu hadis qudsi disampaikan demikian. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tempat yang bisa menampung cahaya Allah adalah qalbu setiap manusia. Di mana tempatnya? Itu di lub. Ini bagian-bagian hati. Kita menghafal, sudah hafal doa, boleh kita ucapkan sama-sama. Ya muqallibal qulub,
Thabit qulubuna ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubuna ala dinik. Itu doanya. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikan hati, balikan hati kami kepada ketaatan. Wahai Zat yang maha memalingkan hati, palingkan hati kami ke dalam kepatuhan. Nah, ini doanya. Artinya sifat qalbu itu memang bolak-balik, punya dua wajah, sini ke sini, menghadap Allah atau menghadap selain Allah. Cuma ada dua, menghadap Allah atau menghadap selain Allah. Ya muqallibal qulub. Kita ketika sholat membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman. Itu kita memulai sholat dengan menghadirkan hati bertawajuh kepada Allah Jalla Jalla. Betul-betul lurus hanifah kepada Allah. Itu mulai sholat, dan setelah itu dibuka. Pertamanya iftitah, dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, surat pembuka. Jadi kenapa seseorang bisa tenang? Karena ia menghadapkan wajahnya kepada Allah dalam setiap urusan, siang dan malamnya. Nah, di film terbaru gurunya Bung Karno, guru Bung Karno itu kan yang sekarang ditayangkan film Khos Cokro Aminoto, itu guru spiritualnya Bung Karno. Beliau memahami Islam dari Khos Cokro Aminoto, ngekos di situ di Surabaya. Apa dan di film itu dikatakan batik, Bapak tahu nggak batik? Itu kan nama batik itu disampaikan oleh ulama Islam. Batik itu artinya basmalah titik. Nah, itu namanya batik, basmalah titik. Itu menunjukkan titik di bawah huruf ba. Namanya batik. Subhanallah, ya para ulama dulu itu. Sama seperti Sunan Kalijaga memperkenalkan cangkul, itu ada filosofinya. Subhanallah, itulah ulama Islam. Tauhid disederhanakan dalam bentuk perilaku masyarakat. Batik itu basmalah bertitik. Artinya kalau Anda memulai satu pekerjaan apapun, mulailah dengan basmalah. Itu namanya batik. Artinya mulailah dengan orientasi arah qalbu Anda menghadap kepada Allah Jalla Jalla. Jadi Bapak yang pakai batik, alhamdulillah. Bapak pakai batik sekarang, basmalah bertitik. Nah, mulailah dengan mengucapkan basmalah. Jadi qalbu itu bolak-balik. Nah, di dalam qalbu itu Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menyampaikan, rumah itu kan ada penghuninya, Pak. Ada penghuninya, ada penjaga, ada pemelihara. Siapakah pemelihara qalbu kita? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang memelihara qalbu kita, itulah yang namanya iman. Itulah yang namanya iman. Hadisnya kita paham bersama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, yazidu bil ta'at wa yanqusu bil maksiat. Naik dengan taat, turun dengan maksiat. Maka ada doa yang tertera di dalam Al-Qur'an, Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, cintakan kami kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman itu di dalam hati kami. Wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Dan jauhkan kami, bencikan kami kepada kekufuran, kefasikan, perbuatan dosa, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa terbimbing. Jadi yang ngebersihin rumah itu yang tiap hari ngepel, sarang laba-laba dihilangin, ada tikus diusir, rumput dipotongin, disiramin, di lampu
yang merawat, memelihara hati kita itu iman. Maka ketika kita melakukan ketaatan, sholat seperti ini, imannya bertambah. Datang ke majelis ilmu, walaupun tidur misalkan, tidur aja deh, itu pun dapat berkahnya, imannya bertambah. Walaupun dia nggak niat, tapi datang di masjid, anzal sakit, diberikan ketenangan, imannya nambah. Bertemu dengan orang yang baik, ucapin salam, itu tambah iman. Senyum tambah kebaikan, bersedekah tambah kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu mengokohkan iman, memberikan kekuatan kepada kalbunya. Nah, istilah kata itu tombol hati. Jadi maka Rasulullah SAW menyampaikan, ketika orang mencuri, hina yasrin, ketika ia mencuri maka imannya hilang. Ketika seseorang berzina, hina yasri, ketika ia berzina maka hilang iman di dalam kalbunya. Artinya pada saat dia bermaksiat hilang iman, dia pergi meninggalkan kalbunya itu. Tapi ketika orang itu bercucuran air mata bertobat, imannya kembali. Dia merasakan hatinya jadi hidup menghadap kepada Allah Jalla Jalla. Maka itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi hati kita itu hidup dengan iman. Berikutnya, da'ma yuribuka ila ma yuribuk fa inna sidqa tumanina wa inna tidak riba. Tinggalkan yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran dari menangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa. Ketika berbicara terkait dengan jiwa tenang, kita berbicara terkait dua jenis amal. Yang satu amal batin, yang satu amal zahir. Para ulama menyepakati bahwa amal batin itu jauh lebih utama, jauh harus lebih diperhatikan dibanding amal zahir. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dari amal yang dikerjakan oleh fisik kita, tetapi Allah melihat kepada qalbu, kepada tempat, kepada niat amal itu disandarkan. Apakah disandarkan kepada Allah, ditujukan kepada Allah, apa disandarkan kepada selain Allah. Jadi ada amal batin, amal zahir. Amal batin lebih bersih, lebih diutamakan. Dalam surat Al-Kabut yang kita hafal bersama biasa di TV sebelum azan ada ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan zikir Allah itu lebih besar. Wa la dzikrullahi akbar. Allah mengatakan zikrullah, Allah Jalla Jalaluhu berzikir. Apa maksudnya? Bukankah yang berzikir itu manusia? Tetapi di situ wala zikrullah, zikir Allah itu lebih besar. Makna zikrullah itu adalah ketika Allah merahmati seseorang, ketika Allah berkehendak dengan kehendaknya yang bersih, yang mulia, yang penuh hikmah kepada seseorang manusia, maka yang pertama yang akan terjadi adalah Allah mengingat orang itu. Allah mengingat orang itu. Lalu dari ingatan Allah itu muncullah keretak hati. Nah, saudara, muncullah niatan untuk berbuat baik kepada orang itu. Contohnya lagi jalan, tiba-tiba ingat saya lupa zikir, dia berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebelum kita berzikir itu, yang terjadi adalah Allah sayang dengan kita sehingga dibuat hati kita terlintas untuk berzikir. Misalkan jalan, lupa belum baca Quran, akhirnya baca Quran. Sebelum keretak itu muncul, sesungguhnya Allah sayang dengan kita. Sebelum
masjid ini tadi sholat zuhur, ingat 2 menit lagi ya zuhur. Sebelum itu terjadi, sesungguhnya Allah memudahkan, memberikan petunjuk kepada kalbu kita untuk bisa datang ke situ. Karena ada orang yang dengar azan gak datang, ada orang dekat masjid gak datang. Kenapa? Karena mayahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa diberikan hidayah, maka sesungguhnya ia dapat hidayah. Itu yang terjadi. Nah, ketika sampai di pintu hati ini, masuk ke dalam lub tadi, masuk dalam lub tadi, dia keluar lewat pintu hati. Ketika keluar dari pintu hati kita, yang nongkrong di situ di depan pintu hati kita sudah ada asyaiton. Setan itu mengalir dalam darah kita setiap saat, siang dan malam, dan setan itu sampai masuk ke dalam pintu, ke dalam kalbu kita, sampai di depan pintu lub. Nongkrong di situ. Jadi ketika ada orang ingin berbuat baik, kan? Tiba-tiba ada keropak nih, keropak Jumat, kotak amal, dari sana Pak, sekian berapa meter? 50 meter. Dia, ada kotak Jumat. Langsung dia terbersit. Saya ingin infak yang terbaik. Ya. Di hatinya beliau gitu, digetarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat baik. Tetapi 10 meter lewat, mulai kayaknya jangan 100.000 deh. Nah, tiba-tiba akalnya langsung menyambut, jangan 100.000. Tadi pagi si mama minta tuh bayaran anak SMP masih nunggak 2 bulan, maka nggak jadi. Dari 100.000 jadi 50.000. Sudah 30 meter, 30 meter lagi nyampe. Mikir lagi, waduh iya juga ya. Hawa nafsu bilang, lihat, hawa nafsu kita bilang, jangan 50.000, ntar kamu miskin, harga naik, tabunglah, ada saving buat aman nih. Itu 10 meter, akhirnya tuh datang tuh di Rogo yang orange itu bahkan di Jakarta ya, orange. Ya Allah, Kau Maha tahu kebutuhan hidupku banyak. Ya Allah, Kau Maha tahu cicilanku banyak. Saya 5.000 ya, yang tadinya 100.000 dari sana berubah jadi 5.000. Jadi ketika niatan kebaikan itu muncul di pintu lub itu, ketika jadi amal, mata melihat, telinga mendengar, tangan merokok, itu kan tentaranya kalbu. Maka wudhu itu, kita berwudhu, basuh telinga, mata, mulut, dibasuh telinga, dibasuh tangan, dibasuh kaki, supaya ia bersih, dimudahkan Allah untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena tentara bagi kalbu adalah ini mata, telinga, mulut, hidung, tangan dan kaki. Maka itu perlu dibasuh. Maka siapapun yang mendawamkan wudhu sepanjang malam, wudhu batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi, orientasi kebaikannya muncul. Kenapa? Dibersihkan terus. Maka bila diterobang senantiasa kalau wudhu, sholat sunnah, wudhu, syukur wudhu. Supaya apa? Supaya tentara ini, organ ini bersih terus aja, ingin berbuat baik, mudah dibuat kebaikan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadirkanlah zikir terus menerus. Kenapa? Karena dengan zikir inilah asyaiton, setan tidak bisa masuk ke dalam sudur, tidak bisa masuk ke dalam kalbu, tidak bisa masuk ke dalam hati. Ketika seseorang berzikir, maka setan lari dari hatinya. Sehingga ketika niat kita infak tadi 100.000 Pak, nah keluar tuh lewat Tuhan, setan gak ada Pak. Nah, karena kita sedang zikir, udah siap zikir, Allah, itu kalbunya lewat, sehingga ketika korban datang bersih. Kenapa? Karena terpagari dengan zikrullah, orientasinya kepada Allah ketika beramal. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maka zikir itu syaratnya sederhana Pak. Kalau zikir jangan mikir. Oke. Zikir itu sederhana. Kalau zikir jangan mikir. Astagfirullah.
ngajar tuh Pak ya. Seharusnya, Pak, maaf saya berbuat salah kan gitu. Maaf. Kalau istighfar itu astagfirullah. Seharusnya dinikmati itu Pak. Astagfirullah. Diingat dosanya, diingat kesalahannya, itu namanya zikirnya beradab. Masa kita bilang sama orang maaf, itu namanya kurang adab Pak. Nah, zikir ini yang membentengi seseorang untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dalam keadaan zikir, tadi hatinya melihat yang lain. Ketika akan berbuat baik, ingat cicilan banyak. Itu namanya hati berpaling. Lupa bahwa infak itu 1 dibayar 10. Dia lebih yakin kepada isi kantongnya dibanding kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hati sedang berpaling. Dia nggak yakin. Mau nikah, kan saya nggak punya modalnya ini kurang. Dia lebih percaya kepada isi tabungannya dibanding bahwa ketika seseorang menikah maka ia akan dimudahkan oleh Allah. Demikian pula terkait dengan bab yang lain. Maka hati yang tenang itu adalah hati yang kokoh setiap hari, setiap saat senantiasa bertawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikirnya tadi, mulailah segala sesuatu dengan basmalah, batik basmalah titik. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang yang tenang, insaf, Ustaz, saya ingin tobat. Saya di Pondok Pesantren Darut Tauhid membangun relawan yang ngaji setiap pekan. Itu problemnya banyak Pak. Semalam dapat WhatsApp, Pak, alhamdulillah. Kenapa? Laki-laki yang saya sukai sudah nikah dengan yang lain. Dia juga alhamdulillah Pak. Alhamdulillah laki-laki yang saya tahun-tahun ingin nikah sama laki-laki itu sudah nikah. Dia enggak, Pak Ustaz saya enggak lihat ya. Kenapa itu terjadi? Karena tahun-tahun ini saya fokus kepada laki-laki itu, tidak fokus kepada Allah. Justru itulah yang membuat dia benar. Wah, setelah ibadah ini saya. Kenapa? Karena fokusnya itu. Karena hatinya mendua, bukan kepada Allah. Tapi ketika diputuskan ikhwan di sana, dia rasakan saya sekarang tenang. Kenapa? Karena dia tadi menghadap kepada selain Allah. Kalau ada seorang yang mohon maaf tiap hari didamprat sama istrinya, dicaci maki. Kenapa? Karena diindikasi lah suaminya ini mau selingkuh, mau nikah lagi. Oh, disana. Dan kalau itu kita tanya, Pak, mana Pak ini? Ya iya kan, abang kan mau menikah lagi. Iya sih memang. Tapi kan perempuan itu ngejar-ngejar saya. Iya, abang punya duit banyak, punya jalan mobil kan. Tapi saya nggak enak sebagai seorang laki dapat terus sama istri dan sebagainya. Tapi kalau orientasinya kepada istri, kepada cacian, kepada makian, kepada seperti pasti memang nggak tenang. Kenapa? Karena kita fokus kepada orangnya. Tetapi kalau fokus kepada Allah Jalla Jalaluhu, menyerahkan semuanya kepada Allah, pasti dia tenang aja. Oh, udah bilang, kalau orang kepada kita, monyet, kira-kira perumahan apa Pak? Kira-kira perumahan apa? Monyet misalnya. Kalau orang yang tenang dalam keadaan zikir, dia bilang, monyet, dia bilang, hidungnya. Kayaknya saya bukan monyet. Berarti orang itu sedang nggak sadar Pak, atau nggak pernah belajar di sekolahnya tentang monyet. Masa saya bilang monyet? Kita kan masih manusia Pak. Kalau mau ngajarin orang itu berikan ongkos pergi naik taksi ke Ragunan, lihat Bang, itu monyet Bang. Saya bilang ya, tapi itu kan baik Pak, kebanyakan. Tapi kalau orang sadar, dia dibilang monyet, seharusnya tenang. Kenapa? Gak saya bukan monyet kok. Kalau orang nggak salah, disalah-salahin, tenang. Kenapa? Karena dia fokus kepada dirinya, menghadap kepada Allah. Saya memang benar. Kalau memang benar, nggak ada yang perlu dirisaukan, nggak ada yang perlu digalaukan. Nah, kenapa galau itu terjadi? Karena tadi rumahnya orang insaf
Kira-kira rumahnya langsung bersih nggak Pak? Ya enggak. Maka dikatakan ayatnya ini di surat Al-Mutaffifin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itulah yang membuat hati mereka berkarat. Anak gelap, dicipta, itu membuat hatinya gelap. Katakan umpatan kepada anak, kepada istri, kepada orang lain, itu yang membuat hati gelap. Dapat uang tidak dizakati, membuat hatinya gelap. Banyak hal ditabung kegelapan. Jadi ketika ia tobat, itu artinya Allah sayang dengan dia. Boleh jadi doa orang tuanya ingin anaknya jadi baik, boleh jadi doa tetangganya ingin dia baik, boleh jadi doa dari karyawannya ingin pimpinannya baik. Itu doa orang mukmin itu luar biasa. Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Doa orang yang tidak ketahui tapi mendoakan kita. Boleh jadi dengan itu Allah membukakan, memecah hati yang berkarat itu, hati yang membantu itu sudah keluar dari dalam hatinya keinginan untuk tobat. Nah, keinginan untuk tobat itulah sesuatu yang berasal dari luar tadi Pak, dari dalam. Maka orang dikasih tahu, kalau memang nggak di dalamnya nggak mau, nggak bakalan. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, mau dikasih tahu, nggak dikasih tahu, nggak akan berubah. Kenapa? Hatinya tertutup. Mau dikasih tausiah, hatinya tertutup. Nauzubillah min dzalik. Tapi hati orang yang bertobat itu lubnya terbuka. Dari dalamnya dia merasakan, oh rumah saya kok kayak gini. Dia baru sadar, Pak. Rumah saya kotor gini, perilaku saya maksiat saya banyak. Dia sadar, dosa-dosa terbuka. Tadinya nggak sadar. Nah, orang yang tobat nggak mungkin langsung tiba-tiba soleh saja mau belajar. Pasti galau, betul kan? Tetapi galaunya akan membuat dia mendekat kepada Allah. Nah, butuh waktu setahun, sehari, 2 hari, tergantung kadar dia semangatnya dan dunia pertobatan. Maka orang yang Allah sayang itu orang ketika kembali kepada Allah, Allah lebih senang, lebih bahagia ketika orang bertobat dari orang yang kehilangan ontanya di padang pasir. Dia udah cari kemana-mana, gak ketemu, hanya dia tertidur karena saking capeknya. Ketika bangun, ontanya tiba-tiba ada di sampingnya. Dia mengatakan, aku Allah dan engkau hamba, gitu. Saking senangnya. Kebalik, seharusnya engkau Allah, aku hamba. Saking senangnya. Dan Allah lebih senang kepada manusia yang tadinya salah jalan, menyimpang kembali. Allah jauh lebih senang. Kenapa? Karena setelah pertobatan itu dia harus melewati jalan yang tidak sederhana, Pak. Yang tadinya pemalas, bapak-bapak di rumah tiba-tiba jadi lembut, bapak jadi ada aneh ini. Tiba-tiba jadi lembut, Pak. Kok bapak tiba-tiba subuh ke masjid, ada apa ini? Itu orang itu menyaksikan, betul nggak, Pak? Saksi itu. Kenapa? Karena dia tadinya error, menyimpang, tapi kok tiba-tiba berubah. Orang sedikit tadi. Udah. Taubat itu butuh proses, butuh kesabaran untuk sampai tadi rumahnya yang tadinya kotor, yang tadinya gelap, dibersihkan pelan-pelan dengan izin Allah. Mudah-mudahan rumah hatinya itu makin lama makin bercahaya, makin lama makin bersih. Kalau sudah seperti itu, bawaannya tenang, nyaman. Dia dimudahkan Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh fa inna man tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kau berpaling, maka palingkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa yang tenang. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid Barokah, amal itu lahir dari hati. Maka kalau amal kita banyak cacatnya, ya Allah, terimalah cacat amal saya, terimalah semua amal saya plus dengan kekurangan dan cacatnya. Kira-kira yang sholat zuhur tadi ada yang khusus 100%, Pak? Itu susah, Pak.
Kenapa? Hatinya berpaling. Allah, baru kerjaan saya belum lelah. Ngaji atau enggak ya? Gitu tuh. Itu berpaling tuh Pak. Yang tadinya harus menghadap Allah, itu ketika sholat berpaling. Ngaji atau enggak? Ngaji atau enggak? Tapi dia di sana tuh. Dia masih bolak-balik pikirannya ngaji atau kerjaan kantor. Banyak tuh ketika sholat, itu namanya hatinya masih nggak bisa, nggak terlatih untuk menghadap kepada Allah. Dan orang yang bayangkan Pak, kalau orientasinya kepada makhluk, ini banyak yang dipikirin, kan wajahnya lipat 12 Pak. Jalannya dulu banyak kepikiran. Kenapa semuanya dipikirin? Semuanya bikin dia galau, semuanya bikin dia risau. Tetapi kalau orang menghadap kepada Allah, mengokohkan jalan pengabdiannya kepada Allah, maka dengan izin Allah, Allah akan berikan cahaya, kemudahan untuk ia mendapatkan jalan kemudahan dalam menghadapi dunia. Walaupun banyak masalah, Allah kokohkan hatinya supaya tidak sedih, tidak galau, yakin, optimis, jalan. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang bercahaya, hati yang lapang, hati yang luas, hati yang dipenuhi dengan kebaikan, hati yang dipenuhi dengan ketaatan, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa merindukan kasih sayang Allah, hati yang senantiasa senang melihat orang dengan kebaikan, senang dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kita dan anak cucu kita adalah orang-orang yang insya Allah datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tidak ada gunanya harta dan anak-anak kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika abadan abadan kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minal rasyidin waj'alna minal rasyidin ya arhamar rahim. Irhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.